Nah, nanti ini dia berubah warnanya menjadi putih. Tuh, berubah warnanya menjadi putih. Ini menandakan bahwa makanan untuk bayi ini terlalu panas gitu. Ini kalau misalkan kita pergi traveling gitu ya, pergi kemana-mana atau mau ke mall atau mau kemana, ini tuh kayak 2 in 1 gitu. Ini alat kukus. Assalamualaikum bun, ketemu lagi sama aku Putri Duwis. Kali ini aku mau sharing ke kalian perlengkapan PASI apa aja yang harus kita persiapkan sebelum dimulai. Seperti yang kalian udah lihat di depan, ini ada perlengkapan PASI yang udah aku persiapkan untuk baby Dylan. Ini anti mubazir, dijamin semua kepake. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama yang mau aku bahas di sini bun, ini tempat makan. Tempat makan ini aku beli bowl kayak mangkok gitu, satu set isinya ada 4 warna-warni sama ada lid. Ini aku beli untuk kalau misalkan kita bikin makan pagi-pagi gitu ya, bikin bubur misal kan untuk makan siang dan makan malam. Jadi kita bisa pisahin gitu loh. Jadi tinggal ditaruh di sini, terus pas kasih lid, terus tinggal masukin kulkas. Jadi nanti kalau misalkan malam mau makan tinggal diangetin. Nah, ini diusahakan kalau misalkan beli yang kayak gini yang BPA free, yang microwave safe, jadi bisa diangetin di microwave. Nah, terus yang kedua di sini aku punya tempat makan juga bun. Ini tapi nggak pakai lid, tapi ini ada suctionnya. Jadi kalau misalkan, coba aku buka dulu ya. Jadi kalau misalkan kita mau kasih makan anak kita untuk dia belajar makan sendiri gitu ya, boleh bunda simpan di tray langsung ataupun boleh ditaruh di mangkok. Nah, ini ada suctionnya, jadi nanti kita press gitu kan ke traynya, jadi si bayi nggak bisa angkat-angkat mangkoknya gitu biar makanannya tetap nggak tumpah kemana-mana. Nah, kita berlanjut ke, aku punya ini, aku beli ini namanya freezer tray gitu. Jadi untuk menghemat waktu bunda bikin puree makanan bayi gitu ya, kita masukin, terus kita masukin ke freezer. Nanti setelah membeku, setelah dalam keadaan membeku, kita bisa pindahin ke ziplock gitu. Jadi seketika anak mau sarapan, kita tinggal ambil gitu bun. Jadi nggak usah dikit-dikit masak. Nah, ini pasti kepake banget. Terus kita beralih ke persendokan. Di sini aku punya beberapa jenis sendok. Sepaket sama ini. Beli tempat makan udah gratis sama sendoknya. Nah, di sini juga aku pakai sendok ini di sini juga aku mau sharing ini sendok ini bun, bahannya itu ya, ini stainless ya bahannya ya, tapi ini depannya tuh kayaknya bahan silikon. Jadi kalau misalkan anak ngegigit gitu nggak akan sakit ke gusi. Nah, ini sendok ini gunanya ya bun ya, kalau misalkan makan kita terlalu panas, ini silikon ini tuh akan berubah menjadi warna putih. Nah, kalau silikon yang berubah menjadi warna putih, itu menandakan bahwa makanan itu terlalu panas untuk bayi. Nih, aku kasih contoh ya. Kan warnanya kayak gini ya bun ya. Contohnya ini warnanya masih biru. Nah, ini airnya. Tadi sengaja aku kasih airnya yang agak panas. Nah, nanti ini dia berubah warnanya menjadi putih. Tuh, berubah warnanya menjadi putih. Ini menandakan bahwa makanan untuk bayi ini terlalu panas gitu. Bagusnya kayak gitu. Kita berlanjut ke tempat minum bun. Di sini aku mau sharing. Di sini ada sippy cup nih. Aku mau kasih tunjuk sippy cup. Nah, di sini spill proof katanya. Jadi ini nggak akan netes-netes gitu. Ini untuk 6 month plus. Nah, BPA free gitu kan. Jadi ini terbuat dari bahan yang sangat aman gitu. Tempat minum yang sama gitu. Ini mereknya Tommy P. Ini lucu banget nggak sih? Nah, kalau ini bedanya adalah ini ada tutupnya gitu, jadi biar kita nggak kena debu apa gimana. Ini bentuknya kayak botol, terus juga dia dalamannya ada 2 jenis gitu, ada 2 jenis untuk ininya, dotnya gitu. Ada yang kayak gini, yang bentuknya ada termos. Ini nggak baru sih, ini bekas kakaknya. Ini kalau misalkan kita pergi traveling gitu ya, pergi kemana-mana atau mau ke mall atau mau kemana, gunanya adalah kalau misalkan kita masak empasi gitu ya. Ini bahannya stainless bun, jadi makanan itu akan tetap hangat, kuat untuk tahan kayaknya 4 jam apa 6 jam gitu ya kalau misalkan kita simpan makan di sini. Nah, kita beralih
Ini ada untuk bibs. Aku mau sharing ke kalian bun. Ini ada bekas kakaknya. Terus ini yang baru aku beli buat Dylan khusus ya kan, biar nggak bekas-bekas kakaknya. Aku suka banget ini, kenapa bun? Karena selain bahannya ini silikon, mudah dibersihkan gitu ya. Ketika anak makan itu kan pasti messy ya, pasti kemana-mana gitu makanannya. Nah ini tuh makanannya tuh nanti tuh nyangkut di sini gitu loh. Kalau misalkan jatuhnya nggak jatuh kemana-mana, beleber kemana-mana. Jadi aku sarankan, aku rekomendasikan banget untuk bunda beli yang jenisnya kayak gini gitu. Nah ini juga beda cerita. Ini aku beli karena aduh lucu gitu ya. Tapi kenyataannya ya bun ya, ini ketika dipakai ini ya, makanan tuh nggak nyangkut ke sini. Jadi bablas aja gitu loh ke bawah. Bayi itu kan makannya tuh bleber gitu ya kemana-mana. Namanya juga masih bayi ya bun ya, masih belajar untuk makan. Nah terus pasti kalau dipakein ini memang ini mungkin sedikit memprotek gitu kan, biar bajunya nggak kena noda, biar bajunya nggak kotor, tapi makanannya tuh akan jatuh ke lantai bun. Nah beda dengan kayak gini, kalau gini tuh makanan tuh nanti jatuh ke sini. Karena anak kita ini udah mulai empasi ya bun ya, berarti kan dia sudah mulai makan. Nah ini juga aku mau kasih sharing infant toothbrush. Ini tuh sikat gigi khusus untuk bayi, tuh soft, fleksibel, jadi biar giginya tetap bersih. Nah terus ini beralih ke makanannya bun, aku nggak akan sharing banyak-banyak panjang lebar gitu ya, karena aku hanya ingin fokus ke untuk peralatannya aja. Ini cuma sekedar sharing sedikit aja. Nah ini juga ada sharing baby makanan bayi gitu ya. Aku selalu beli yang organik, sebisa mungkin beli yang organik. Nah tuh apple and blueberries. Nah di sini juga ada stage-nya untuk 6 month plus, diusahakan karena nanti untuk stage untuk 8 bulan ke atas mungkin agak sedikit chunky gitu kan teksturnya. Kalau ini kan masih pure gitu, teksturnya masih halus. Nah ini untuk kalau misalkan kita pergi ke mall, kita traveling, atau kita lagi malas masak gitu kan, atau mungkin kita lagi traveling nggak mungkin kan masak di hotel gitu kan, jadi kita bawa yang siap saji aja, yang langsung tinggal makan. Nah ini juga rice cereal sama whole grain. Untuk perlengkapan masak, aku nggak beli baru semua, cuman untuk alat masaknya aku pasti beli yang baru. Aku mau sharing juga untuk high chair. Kebetulan nih high chair bekas kakaknya aku masih keep ya kan, kenapa enggak, masih dalam good condition, jadi aku pakai aja yang ada. Terus ini yang terakhir bun, aku mau sharing ke kalian. Ini ada baby food processor. Jadi dulu tuh ya ceritanya, waktu sama kakaknya aku nggak beli ini karena aku pikir aku belinya yang chopper gitu kan, yang belinya yang food processor, terus aku steam pakai alat steamer gitu kan. Nah karena berhubung sekarang aku sudah punya ada kakaknya umur 3 tahun ya kan, untuk menghemat waktu, jadi aku beli food processor yang ini untuk nge-steam sekalian untuk ngeblend. Jadi 2 in 1 multifunction, jadi untuk menghemat waktu buat emak-emak kayak aku yang anaknya udah 2. Nah ini isinya kayak gini bun, tuh ini tuh kayak 2 in 1 gitu. Ini alat kukus sekalian untuk alat ngeblender. Agak sedikit mahal, tapi yang penting kan kita lebih menghemat waktu gitu. Yang paling aku suka dari ini bun, ininya tuh bisa dicopot gitu. Nah tuh buka tuh bun ya, jadi ini memudahkan untuk proses pembersihan. Ini ada satu lagi produk bayi yang lupa untuk aku masukin dan aku review. Nah ini namanya baby fruit feeder. Jadi ini kita bisa masukin buah di dalam sini tuh ya, mau pisang, mau strawberry, ataupun mau pumpkin yang soft, yang bisa anak kita chew. Jadi kayak semacam teeter kayak gitu, tapi bisa masukin buah. Nah untuk produk yang kayak gini tuh ada 2 jenis ya. Yang satu ini bahannya silikon, yang kedua itu ada bahannya di kayak semacam kain rajut ya. Aku dulu pernah beli yang kain rajut, aku pikir lebih mudah untuk smash gitu kan buah-buahannya, biar bisa keisep bayi kita secara maksimal, tapi kenyataannya adalah susah untuk dibersihin bun ya kan. Kalau misalkan kita nggak pintar-pintar bersihin ya, yang satunya lagi itu bisa jadi ada mold. Jadi mold itu kayak semacam lumutan gitu loh, jadi nggak bisa bersih maksimal. Kalau ini kan bahannya silikon ya bun ya, jadi aku rasa lebih mudah untuk dibersihkan. Terus kalau misalkan kita mau
steril juga bisa ya, tinggal dicelupin ke air yang sudah mendidih ataupun dimasukin ke apapun itu alat steril yang kalian punya di rumah. Nah, ini termasuk juga dengan ada ininya kayak tali gitu biar nggak jatuh. Terus ada extra dotnya. Nah, terus ini juga silikon, bahannya nggak yang keras gitu bun, yang empuk, ini empuk banget tuh, jadi mudah untuk digigit-gigit nanti sama bayi kita. Nah, segitu aja sharing aku kali ini bun. Makasih yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video yang aku buat ini bermanfaat buat kalian yang lagi cari referensi, yang cari lagi informasi kira-kira alat atau perlengkapan apa aja yang harus dibeli sebelum memulai empasi untuk baby kita. Semangat bun ya. Thank you for watching and I'll see you on my next video.